Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 29. Mari kita dengarkan teman-teman. Dibenarkan oleh karena iman. Berikut. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang tuliskan itu telah dituliskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kukatakan daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada permintaan Injil? Adakah kamu sepuluh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang mengandalkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada permintaan Injil? Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memerintahkan hal itu kepadanya sebagai kebenarannya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi oleh karena iman. Ia telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang ditulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar-benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat hukum Taurat atau janji. Saudara, baik menggunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau diambil tambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan. Pada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan oleh Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janji Allah telah menggunakan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat dalam tangan seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangan hukum Taurat dengan janji Allah? Kali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa, supaya karena iman dalam Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang kepada kita di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah menggunakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada seorang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga ada keturunan Abraham dan hak menerima janji Allah. Ya Bapa Allah yang surga, Tuhan Yesus, terima kasih dan bisa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini, semoga bisa melihat hari ini. Ya berkah batin juga pemerintah.
terus menghadapi masalah ini dan berhadapan dengan masalah-masalah Tuhan. Sampai memohonku Tuhan, bawa padamu, serah pada Tuhan. Ya Allah, Engkau bisa bekerja dengan segala ini. Kasih ya, syurga Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus.